Belajar. Saya Gabriel Lena Sitolguna Putri dari SMP Negeri 1 Purwakarta, Jawa Barat. Pola hidup masyarakat di era kenormalan baru ini mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga perilaku hidup sehat di masyarakat. Namun di samping itu, perubahan ini juga mempengaruhi lingkungan di sekitar. Di antaranya adalah pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengambil peran dalam upaya mengurangi hal tersebut dengan memanfaatkan STEM di kehidupan sehari-hari. Era kenormalan baru merupakan era setelah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Di era ini, masyarakat sudah mulai beraktivitas kembali dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Salah satunya adalah anjuran pemerintah untuk sering mencuci tangan. Dalam jangka panjang, anjuran ini menimbulkan masalah baru bagi lingkungan. Hal ini terjadi karena penggunaan air lebih besar dari biasanya, dan air bekas cuci tangan tersebut terbuang begitu saja. Dari permasalahan ini, saya akan membuat sistem penyaringan air, supaya air tersebut bisa digunakan kembali untuk mencuci tangan, menyiram tanaman, ataupun untuk mencuci baju. Saya akan mencoba mengukur volume air untuk 1 kali cuci tangan dengan tata cara sesuai anjuran pemerintah. Diperoleh hasil bahwa dalam 1 kali cuci tangan, kita menggunakan kurang lebih 1 liter air. Jika kita asumsikan, dalam satu rumah terdiri dari 4 anggota keluarga, dan melakukan cuci tangan sebanyak 5 kali dalam 1 hari, maka akan menghabiskan air sebanyak 4 dikali 5 dikali 1 liter air, sama dengan 20 liter air. Sekarang, mari kita bandingkan pH air keran dengan pH air sabun. Yang merupakan zat kimia yang bersifat surfaktan, memiliki efek pengental, dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan busa. Dalam jangka yang panjang, zat tersebut dapat membahayakan karena keberadaannya. Zat tersebut dapat menurunkan konsentrasi oksigen terlarut dan dapat mengganggu perkembangbiakan organisme. Jika terkena paparan sinar matahari, zat tersebut dapat melepaskan partikel beracun ke udara meskipun dalam jumlah yang kecil. Untuk membuat filter air, kita membutuhkan 2 buah filter besar, yaitu tabung penetral pH dan tabung penjernih air. Lalu, 1 buah pipa air masuk atau inlet, 1 buah pipa air keluar atau outlet, dan 1 buah pipa kolektor. Selanjutnya ada ijuk, kerikil, pasir, arang, dan ampas kopi.
fisika, yaitu hukum Boyle dan hukum Pascal. Untuk menyedot air, pompa air sederhana ini bekerja sesuai dengan hukum Boyle, yaitu pada saat piston ditarik, tekanan udara di dalam tabung menurun, sehingga udara yang berada di atas permukaan air di dalam tabung penampungan akan mendorong air untuk masuk ke dalam tabung. Lalu, untuk mengalirkan air ke atas, pompa ini bekerja sesuai dengan hukum Pascal, yaitu hukum tekanan dalam ruang tertutup. Pada saat piston ditekan, tekanan udara di dalam tabung lebih besar daripada tekanan udara di luar tabung, sehingga air akan terdorong meneruskan tekanan ke segala arah dengan sama besar. Untuk pompa air sederhana ini terdiri dari dua bagian, yaitu tabung dan piston. Piston terbuat dari pipa dan sendal jepit bekas. Lalu tabung, di bagian bawah terdapat valve yang fungsinya untuk mencegah air yang sudah naik tidak turun kembali. Lalu di bagian samping ada valve juga, fungsinya untuk mencegah air yang sudah keluar tidak masuk lagi ke dalam tabung. Sekarang mari kita cek pH air sabun setelah disaring. pH air sabun setelah disaring adalah 7,1. Sekarang kita coba penggunaan pompa air sederhana ini. Air ini bisa digunakan kembali untuk mencuci tangan. Namun, karena terkena paparan sinar matahari dan kemungkinan konsentrasi sabun yang terlalu tinggi, sebaiknya dilakukan penggantian setiap 5 hari. Kita bisa hitung penghematan air dari alat ini dengan 30 liter air di penampungan bawah dan 5 liter air di penampungan atas. Maka, kita membutuhkan air sebanyak 35 liter dalam 5 hari. Presentasi penghematan 100 dikurangi 35 per 100 dikali 100% sama dengan 65%. Setelah penggantian air yang lama tidak harus dibuang, tapi bisa dimanfaatkan lagi loh. Salah satunya untuk menyiram Sansevieria. Sansevieria merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki kemampuan untuk menyerap polutan udara, sehingga udara di sekitar rumah menjadi lebih bersih. Di era kenormalan baru ini, dengan pola hidup yang baru, memiliki potensi timbulnya pencemaran lingkungan. Namun, kita bisa melakukan upaya pencegahan dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Pola hidup sehat adalah hal yang penting, tapi akan lebih baik jika disertai dengan pola hidup bijak. Gen Ki Hajar, generasi kita harus belajar!